Tanggal 1 bulan 3 2024, Nona Safa menginvestasikan uang sebesar 50 juta sebagai modal awal dalam usaha. Berarti jumlah umumnya masuk di kas dan modal. Kas di debit sebesar 50 juta, modal di kredit sebesar 50 juta. Tanggal 2 bulan 3 2024, Nona Safa harus membayar sewa ruko sebesar 4.200.000. Berarti masuk di sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di muka di debit 4.200.000, kas masuk di kredit 4.200.000. Tanggal 3 bulan 3 2024, Nona Safa membeli peralatan salon sebesar 13 juta. Peralatan masuk di debit sebesar 13 juta, kas masuk di kredit sebesar 13 juta. Tanggal 3 bulan 4 2024, Nona Safa membeli perlengkapan salon berupa sabun, sampo, kondisioner, masker rambut sebesar 2.500.000 secara tunai. Masuk di perlengkapan dan kas. Perlengkapan di debit sebesar 2.500.000, kas di kredit sebesar 2.500.000. Lalu tanggal 8 bulan 3 2024, Nona Safa merasa bahwa peralatan yang diperlukan untuk salon masih kurang. Pada akhirnya Nona Safa membeli peralatan kembali sebesar 16 juta di toko estetik secara kredit. Berarti jumlah umumnya masuk di peralatan dan utang. Peralatan di debit sebesar 16 juta, utang di kredit sebesar 16 juta. Tanggal 10 bulan 3 2024, Nona Safa membayar hutang di toko estetik sebesar 6 juta rupiah. Sisanya akan dibayar 1 minggu kemudian. Jadi nama akunnya hutang dan kas. Hutangnya di debit, kas di kredit sejumlah 6 juta rupiah. 13 bulan 3, Salon Elnisa menawarkan jasa potong rambut dengan biaya 50.000 per orang. Jika hari ini ada 20 pelanggan yang menggunakan jasa potong rambut. Jadi nama akunnya kas dan pendapatan jasa. Kasnya di debit, pendapatan jasa di kredit sejumlah 1 juta rupiah. Tanggal 14 bulan 3 2024, membayarkan tagihan listrik bulan Maret sebesar 450.000 dan akhir 360.000. Jadi nama akunnya beban listrik di debit sejumlah 350.000, beban air di debit sejumlah 360.000, lalu kasnya di kredit sejumlah 810.000. Tanggal 15 bulan 3, menerima uang kas sebesar 5.550.000 dari customer atas jasa salon. Jadi nama akunnya kas dan pendapatan jasa. Kasnya di debit, pendapatan jasa di kredit sejumlah 5.550.000. Tanggal 16 bulan 3, Nona Jessica akan membayarkan lain waktu atas jasa perawatan rambut sebesar 500.000. Jadi piutang di debit, pendapatan jasa di kredit sejumlah 500.000. Tanggal 17 Maret 2024, menerima uang sebesar 1.650.000 dari Nona Ayuni atas jasa salon treatment rambut panjang. Jadi kasnya bertambah di debit sebesar 1.650.000, pendapatan jasanya di kredit sebesar 1.650.000. Tanggal 17 Maret 2024, Nona Safa membayar hutang atas pembelian peralatan pada tanggal 8 sebesar 6 juta di toko estetik. Hutangnya berkurang di debit sebesar 6 juta dan cashnya juga berkurang di kredit sebesar 6 juta. 20 Maret 2024, Nona Safa mendapatkan pendapatan salon sebesar 3.600.000. Cashnya bertambah di debit sebesar 3.600.000, jasa di kredit sebesar 3.600.000. Maret 2024, Nona Safa mengambil keuntungan salon Elnisa sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi, fee-nya di debit sebesar 1.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 29 Maret 2024, membayar gaji 3 orang karyawan total 3.600.000 per bulan. Jadi beban gajinya di debit sebesar 3.600.000, kas berkurang di kredit sebesar 3.600.000. Setelah itu jumlah dengan menggunakan rumus sum. Setelah mengerjakan jurnal umum, posting ke buku besar setiap akun. Neraca saldo, ambil nominal akhir setiap akun dari buku besar. Lalu jumlahkan menggunakan rumus sum. Lalu soal AJP. Pada tanggal 31 bulan 3 2024, perlengkapan salon yang tersisa adalah 1.560.000. Sedangkan di neraca saldo sisa 2.500.000. Jadi 2.500.000 dikurangi 1.560.000 adalah 940.000. Jadi keterangan akunnya adalah beban perlengkapan di debit sejumlah 940.000 dan perlengkapannya di kredit sejumlah 940.000. Soal nomor 2 di AJP, peralatan disusutkan sebesar 4%, berarti peralatan di neraca saldo sebesar 29 juta dikali 4% hasilnya 1.160.000. Lalu nama akunnya adalah beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1.160.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1.160.000. Soal ketiga, sewa ruko yang dibayarkan untuk 6 bulan. Jadi sewa dibayar di muka awalnya sebesar 4.200.000 dibagi 6 bulan, hasilnya 700.000 per bulan. Untuk keterangannya, beban sewa di debit sebesar 700.000, sewa dibayar di muka di kredit sebesar 700.000. Jumlah dengan menggunakan rumus sum. Setelah itu pindahkan ke buku besar.
Berikutnya adalah neraca saldo setelah AJP. Neraca saldo setelah AJP diambil dari buku besar yang sudah ditambahkan AJP atau yang sudah disesuaikan dengan neraca saldo dan AJP. Selanjutnya, kalau kita sudah menyesuaikan, step berikutnya adalah menjumlahkan. Kita jumlahkan masing-masing menggunakan rumus sum. Caranya, kita ketik sama dengan sum, lalu blok nominal yang mau kita jumlahkan. Selanjutnya neraca lacur. Neraca lacur terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Neraca saldo sampai neraca setelah penyesuaian bisa melihat atau disalin dari lembar kerja sebelumnya. Akun laba rugi. Penjumlahan laba rugi diambil dari nama akun pendapatan dan beban. Kalau sudah selesai disesuaikan, berikutnya kita jumlahkan masing-masing menggunakan rumus sum. Lalu, kita kurangi nominal hasil dari kredit dan debit. Berikutnya, kita tambah hasil dari debit dan hasil pengurangan tadi. Neraca lacur bagian neraca menggunakan nomor akun 1-3 yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Jika hasilnya tidak balance, caranya hasil debit dikurangi hasil kredit adalah 5.090.000. Jadi hasil kredit 55.160.000 dikurangi 5.090.000 adalah 60.250.000. Laporan keuangan laba rugi. Ngambil nomor akun 4-5 yaitu pendapatan dan beban. Setelah itu, total pendapatan dikurangi total beban, hasilnya modal akhir sebesar 5.090.000. Perubahan ekuitas. Ada modal awal. Modal awal diambil dari neraca setelah AJP. Pengurangan modal terdiri dari laba dan priv. Kurangi laba dengan priv. Untuk mencari modal akhir, modal awal ditambah total pengurangan modal. Berikutnya laporan neraca. Laporan neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva berisi aset yaitu kas, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, sewa dibayar di muka, dan piutang. Sedangkan pasiva berisi kewajiban dan modal, yaitu hutang dan modal akhir. Jumlahkan menggunakan rumus sum. Berikutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti akun pendapatan, akun beban, dan prive. Pendapatan di sebelah debit dan ikhtisar laba atau rugi di sebelah kredit. Yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba atau rugi. Cara menutup akun beban adalah ikhtisar laba rugi di debit dan beban di sebelah kredit. Cara menutup akun prive yaitu modal di sebelah debit dan prive di sebelah kredit. Mengalami laba, maka cara untuk menutupnya adalah ikhtisar laba atau rugi di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Setelah menyesuaikan jurnal penutup, kita akan menjumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Setelah itu posting ke buku besar.
Raja setelah penutup mengambil dari buku besar yang masih ada nominalnya, yaitu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, hutang, modal, dan ikhtisar laba rugi. Lalu jumlahkan menggunakan rumus sum. Audio Jungle.